warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginaya Navini dengan NIM 069. Di sini saya dari Lab X C1 akan menjelaskan perihal papilloma intraductus. Jadi di sini dimulai dari definisinya terlebih dahulu, di mana untuk papilloma intraductus adalah suatu tumor jinak yang berasal dari hiperplasia dari epitel ductus, di mana di sini epitel ductusnya itu dari payudara. Nah, biasanya itu dapat terjadi di semua tempat dalam ductus, cuma biasanya di sini ada predileksi di ujung sistem ductus, yaitu di sinus lactiferus atau di ductus terminal. Nah, selanjutnya di sini ada faktor resikonya, di mana untuk faktor resikonya sendiri, untuk yang pertama itu dari geografinya, di mana di sini untuk variasi geografinya itu lebih tinggi di negara-negara seperti Amerika Utara dan Eropa daripada di Asia ataupun di Afrika. Nah, jadi di sini untuk contohnya itu untuk tingkat kematiannya itu 5 kali lebih tinggi di Amerika daripada di Jepang. Nah, selanjutnya di sini ada usia. Nah, untuk faktor resiko usia ini, dia ini meningkat setelah umur 30 tahun dan biasanya ini resikonya itu terus meningkat seumur hidup, terutama setelah menopause, dan di sini untuk puncaknya itu sekitar 80 tahun. Dan selanjutnya di sini ada family history, di mana di sini juga termasuk ke dalam ras, suku, dan keluarga. Karena di sini untuk tingkat tertinggi kanker payudara itu pada wanita yang kulit putih, atau di sini wanita Amerika ataupun Eropa. Selanjutnya di sini ada riwayat haid, selanjutnya ada riwayat dari kehamilan, dan juga di sini ada tumor jidak pada payudara, di mana di sini diasosiasikan dengan atipia dan hiperplasia. Di sini juga ada faktor resiko lainnya, yaitu di mana di sini ada paparan yang lama terhadap estrogen, di mana di sini ada eksogen pasca menopause. Nah, selanjutnya di sini juga ada kontrasepsi oral bisa menjadi faktor risiko dari kanker payudara. Selanjutnya di sini ada radiasi, di mana di sini radiasi itu dia meningkatkan dari faktor risiko kanker payudara, dan di sini juga tergantung dari radiasi dari dosisnya, waktu, dan paparannya. Dan juga di sini ada faktor-faktor resiko lain seperti obesitas, konsumsi dari alkohol, dan juga diet dengan tinggi lemak. Nah, selanjutnya di sini ada gejala, di mana untuk gejala dari papilloma intraductal ini adanya keluar cairan, di mana untuk cairannya ini discharge-nya itu bisa bening, serosa, ataupun bisa berwarna merah atau keluar darah. Selanjutnya di sini ada tumor subareoral kecil di daerah dari payudaranya, di mana di sini biasanya dia terletaknya itu di tengah belakang puting dengan diameternya itu hanya beberapa milimeter saja, jadi kecil. Dan juga di beberapa kasus dapat juga ditemukan retraksi puting susu. Nah, selanjutnya di sini untuk patofisiologinya. Jadi sebenarnya untuk patofisiologinya di sini belum diketahui, namun papilloma intraductal ini mungkin berasal dari sel progenitor biopoten yang dia di sini dapat berdiferensiasi menjadi sel luminal ataupun sel myoepitel. Di sini dia ditandai dengan pertumbuhannya itu dari hiperplasia epitel dari lumen ductusnya itu sendiri, dan juga dengan pertumbuhan hiperplasia epitel lumen, dan juga sel-sel epitelnya itu disokong oleh lapisan stroma fibrovaskular, di mana komponen epitel ini dapat mengalami metaplasia hingga hiperplasia ataupun atipikal hiperplasia dan karsinoma in situ. Nah, selanjutnya di sini ada gambaran makroskopik, di mana di sini dia ini papillomanya dapat berupa soliter, sendiri, ataupun multiple, dan di sini untuk ukurannya itu kecil dengan diameternya kurang dari 1 cm, jadi hanya beberapa milimeter saja. Dan untuk di sini biasanya itu dia permukaannya juga licin, dan untuk warnanya itu putih ataupun kemerahan.
Nah, selanjutnya di sini untuk gambaran mikroskopiknya itu biasanya dia intri fibrovaskular yang ditutupi dengan sel epitel dan mioepitel, dan dia ini tersusun atas papil-papil berbentuk seperti tangkai. Baik, terima kasih banyak. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Berikut adalah referensi yang saya pakai. Terima kasih banyak.